Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurse Rizka Desti Amanda, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan pendahuluan atau konsep dasar tentang isolasi sosial pada stase keperawatan jiwa. Baik, apa sih isolasi sosial? Isolasi sosial merupakan suatu kondisi ketika kondisi individu itu mengalami penurunan atau ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif sehingga individu lebih memilih menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, biasanya pasien ini lebih cenderung ke menghindari komunikasi atau tidak ingin berkomunikasi kepada seseorang, serta mengalami kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal. Apa sih penyebabnya? Nah, dari faktor predisposisi ada beberapa bagian seperti faktor biologis. Nah, adanya riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, gangguan neurotransmitter, kerusakan fungsi otak, dan penyakit kronis. Sedangkan di bagian faktor psikologis itu ada di harga diri rendah, pengalaman ditolak, trauma masa kecil, kehilangan orang yang berarti, atau kepribadian yang introvert. Nah, sedangkan untuk di faktor sosial budaya itu ada kurangnya dukungan keluarga, konflik keluarga, pengangguran, perceraian, dan kemiskinan. Untuk di faktor presivitasi itu biasanya itu ada kehilangan karena kehilangan pekerjaan, kematian anggota keluarga, perceraian, konflik interpersonal, adanya perubahan lingkungan, pengalaman ya, seperti dipermalukan, adanya penolakan sosial atau perawatan lama di rumah sakit jiwa. Nah, untuk tanda dan gejalanya yang dapat kita lihat atau yang dapat pasien sampaikan, data subjektifnya itu biasanya mengatakan malas berbicara, merasakan tidak mempunyai teman, merasa tidak diterima oleh siapapun, merasa kesepian, merasa tidak berguna, tidak ingin bertemu dengan orang lain, dan lebih senang sendiri. Nah, sedangkan untuk data objektif yang dapat kita lihat, biasanya pasien pada kasus isolasi sosial ini menarik diri, kontak matanya kurang, afek datar atau mimik muka itu datar, bicara sedikit, diam, menghindari interaksi, menundukkan kepala, menyendiri di kamar, tidak mengikuti aktivitas kelompok atau aktivitas lainnya, ekspresi wajah sedih, tidak mempunyai teman. Nah, untuk mekanisme coping terhadap ada dua, yaitu adaptif dan maladaptif. Nah, di adaptif ini biasanya pasien berbicara dengan orang yang dipercaya, mengikuti kegiatan kelompok, beribadah, dan mencari bantuan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk maladaptif, ini pasien lebih ke menarik diri, menghindari orang lain, sering menyendiri, dan mengabaikan komunikasi atau menolak bantuan dari orang lain. Nah, untuk komplikasi, jika isolasi sosial ini atau gangguan ini tidak ditangani secara tepat, maka akan timbulnya halusinasi, harga diri rendah, defisit perawatan diri, gangguan nutrisi, gangguan pola tidur, bisa jadi keperilaku kekerasan dan kekambuhan gangguan jiwa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu biasanya pasien ini dilakukan pemeriksaan status mental yang pertama, terus yang kedua itu MMSE bila diperlukan. Ketiga ada pemeriksaannya laboratorium rutin, screening penggunaan NAPSA, dan CT scan atau MRI bila ada indikasi neurologis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi laporan pendahuluan atau konsep dasar tentang isolasi sosial. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.